Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudianti, NIM S1 S1198083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Modeling, yaitu tentang activity diagram, di mana activity diagram ini membahas atau konten yang akan kita bahas yaitu introduce, activity, action, edges, di mana edges ini terbagi menjadi dua, yaitu control flow, object flow. Lalu kita akan membahas juga mengenai initial node, activity final node, flow final node, ada alternative paths, ada current paths, ada object nodes, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, introduce atau pengantar, di mana activity diagram ini berfokus pada aspek pemrosesan prosedural. Konsep bahasanya yaitu berorientasi sesuai aliran atau bertahap. Lalu di sini activity diagram berdasarkan bahasanya yaitu untuk mendefinisikan proses bisnis. Lalu konsep yang ditetapkan untuk menggambarkan proses komunikasi yaitu tentang konsep token yang ditemukan dalam Petri Nets. Lalu konsep dan variasi notasi juga mencangkup area aplikasi yang luas, di mana modeling of object oriented-nya itu yaitu object oriented and non-object oriented system. Lalu untuk activity-nya sendiri yaitu membahas tentang spesifikasi perilaku yang ditentukan pengguna pada untuk berbagai tingkat perincian. Maksudnya pengguna sistem dalam mengartikan suatu activity atau kegiatan pada sistem itu secara rinci, yaitu menggunakan activity diagram. Lalu untuk contohnya yaitu dapat mendefinisikan perilaku operasi dalam bentuk instruksi individual. Lalu activity juga memodelkan rangkaian tindakan dari use case. Jadi kalau kita setelah buat use case itu sebenarnya rangkaian tindakan dalam use case itu dialirkan ke activity diagram. Lalu activity juga memodelkan fungsi proses bisnis. Lalu di an activity is a direct graph, terbagi menjadi dua, atau grafiknya activity yang berarah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada nodes dan X, di mana nodes itu adalah mencangkup tentang aksi dan aktivitas. Lalu kalau untuk eight gates yaitu tentang control dan objek, dapat dilihat pada contohnya yang activity diagram yang ini ada precondition dan postcondition, itu merupakan parameternya. Lalu di sini dilihat node itu yang ini yang kotak, sedangkan eight gate-nya itu yang anak panah. Yang dimaksud dengan anak panahnya yaitu kontrol dari alirannya, sedangkan kalau yang node itu apa aksinya atau aktivitas yang terjadi pada sistemnya gitu. Nah, lanjut pada action atau tindakan. Untuk elemen dasar menentukan perilaku yang ditentukan pengguna itu secara otomik atau otom, tetapi dapat dibatalkan. Lalu tidak ada aturan khusus untuk deskripsi suatu tindakan, tidak ada aturan khusus untuk mendeskripsikan apa saja aktivitas atau tindakan di dalam suatu sistem, namun didefinisikan dalam bahasa alami atau dalam bahasa pemrograman apapun. Memproses input value to product output files. Nah,
Ini maksudnya activity action, tindakan dari activity diagram ini yaitu memproses nilai masukan untuk menghasilkan nilai keluar. Lalu di sini untuk notifikasi khususnya, jenis tindakan yang telah ditentukan yang paling penting ada dua, yaitu tindakan berbasis peristiwa atau event based action. Lalu ada call behavior action, di mana ini tindakan perilaku panggilan. Nah, kita masuk untuk membahas notes, maksudnya edges. Edges ini berfungsi untuk menghubungkan kegiatan dan tindakan antara satu sama lain. Misalnya dari notes ke notes yang satu itu dihubungkan oleh edges. Lalu di sini dia itu merupakan juga mengekspresikan perintah dari eksekusi. Misalnya eksekusinya apa? Dia itu mengekspresikan, mengarahkan, mengalirkan, seperti itu. Lalu ada jenisnya. Ada dua jenis dari edges ini. Yang pertama control flow edges, di mana dia ditentukan urutan antara node, menentukan urutan antara node. Lalu object flow edges, yaitu terbagi menjadi dua, digunakan untuk bertukar data atau objek. Lalu bisa juga untuk mengekspresikan ketergantungan data atau kasual antar node. Dapat dilihat di contohnya. Nih, action 1 merupakan dari nodesnya. Lalu di sini di control flow ini dikontrol agar bisa masuk untuk mengeksekusi ke action 2. Lalu di sini ada juga yang namanya object flow. Object flow itu digunakan untuk bertukar data. Jadi ini merupakan control flow di mana aliran datanya. Sedangkan kalau yang action 3 ke action 4 itu merupakan object flow karena bertukar data dari action 3 ke action 4. Lalu di sini kita membahas tentang guard atau condition. Guard itu semacam penjaga, di mana control and object flow hanya berlanjut jika penjaga dalam tanda kurung siku mengevaluasi benar. Ini maksudnya note pada A akan melanjutkan note ke B jika tervalidasi atau bernilai true, seperti itu. Jadi kalau misalnya false maka tidak dilanjutkan ke note B atau action B. Lanjut, di sini kita akan membahas token. Token itu merupakan mekanisme koordinasi virtual yang menggambarkan ekspresi persis, ya, dimana terbagi menjadi dua, yaitu no physical component of the diagram, dimana tidak ada komponen fisik pada diagram. Lalu juga membahas tentang mekanisme yang memberikan izin eksekusi untuk tindakan, itu adalah token. Lalu misalnya jika suatu tindakan menerima token, tindakan tersebut dapat dijalankan. Saat tindakan selesai, token diteruskan ke tindakan selanjutnya dan eksekusi tindakan ini dipicu. Penjaga dapat mencegah lewatnya token karena tokens are stored in previous node, karena token disimpan di node sebelumnya. Karena ada di sini penjaga. Ini sedikit lag kursornya, ya. Lalu kita juga membahas tentang control token and object token, terbagi menjadi dua. Control token itu membahas tentang izin eksekusi untuk sebuah node, itu control token. Kalau sedangkan object token itu dia tentang transfer data, yaitu izin eksekusi dari datanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau objek itu pertukaran data, sedangkan kalau kontrol itu aliran datanya kemana. Nah, ini contohnya di action 1 dan action 2. Ini merupakan control token. Lalu di sini membahas tentang jika token 1 sudah selesai
atau bernilai true, maka akan dialirkan ke atau berjalan ke action 2 di node kedua. Nah, kita bahas mengenai beginning and termination of activity atau apa-apa yang ada pada activity diagram, awal dan akhir. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu jika tandanya itu bulat penuh hitam, itu merupakan initial node, di mana initial node yang pertama memulai pelaksanaan suatu activity, terus yang kedua menyediakan token, provide token at all outlets, di semua sisi tepian, di semua sisi keluaran. Nah, terus keeps token until the successive nodes express them, yaitu menyimpan token sampai node berikutnya menerima data dari node sebelumnya. Lalu multiply initial nodes to mode conversion. Nah, ini itu beberapa node awal untuk memodifikasi koherensi. Lalu di sini ada yang tandanya bulat kecil hitam, lalu diliputi dengan lingkaran ini. Itu merupakan activity final node, di mana menandakan tentang mengakhiri semua alur aktivitas, atau juga token pertama yang mencapai simpul akhir aktivitas mengakhiri seluruh aktivitas. Ini berdasarkan sub alur masuknya. Lalu yang ketiga yaitu token kontrol dan objek lainnya dihapus. Ini adalah tandanya. Kita masuk pada tanda yang ketiga, yaitu lingkaran lalu ada tanda X. Itu merupakan flow final node, di mana itu tandanya mengakhiri satu jalur eksekusi aktivitas, dan semua token aktivitas lainnya tetap tidak terpengaruh. Cut lagi ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita bahas tentang alternative path atau decision node. Di sini alternatif yang dimaksudkan yaitu tentang keputusan dari node itu sendiri, yaitu untuk menentukan cabang alternatif. Misalnya ada alternatif yang diberikan, maka akan menentukan mau kemana. Lanjut untuk switch point untuk tokennya. Lalu ada yang namanya outgoing edges, half-words, atau tepi keluaran yang memiliki penjaga. Di sini misalnya kita lihat action 1 dieksekusi, masuk ke dalam pemrosesan, lalu menuju ke action 3. Namun tidak akan masuk ke action 2 karena ada penjaganya, masih ada penjaganya. Kalau misalnya false, tidak akan masuk ke action 2. Namun kalau misalnya true, maka akan bisa masuk ke action 2. Nah, lanjut untuk perilaku keputusannya, yaitu menentukan perilaku yang diperlukan untuk evaluasi penjaga atau eksekusi. Lalu ada execution must not have side effect, yaitu tidak boleh memiliki efek samping. Artinya hanya boleh sesuai dengan apa aktivitasnya atau alirannya, tidak boleh ada tambahan yang lain. Lanjut kita membahas tentang alternative benchmark node, yaitu gabungan dari node. Nah, di sini alternatifnya yaitu membawa sub pens together atau sub jalur bersama, terus juga meneruskan token ke node berikutnya. Lalu di sini ada juga kombinasi decision and merge node atau keputusan gabungan dan simpul gabungan. Ini tandanya. Ini namanya gabungan. Lalu ada juga node keputusan dan penggabungan juga dapat digunakan untuk memodelkan loop. Nah, di sini kita lihat contohnya.
saat ini dimulai, aktivitasnya dimulai, yaitu edit lecture, masuk ke dalam pemrosesan, lalu masuk pada pemrosesan write exam, lalu sebelum diakhiri masuk dalam pemrosesan terdapat loop grade sebanyak 5 kali, jadi dia akan kembali lagi ke, jika bernilai true maka dia akan kembali lagi ke sini, lalu masuk ke write exam sebanyak 5 kali, lalu sampai akhirnya sampai di final, sampai di node akhir aktivitas. Lalu ada di sini contohnya aktivitas page, dimana saat dimulai aktivitas node awalnya dimulai register, lalu masuk pada pemrosesan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu percabangan atau gabungan, yaitu select group dan enter on select group dan enter on waiting list. Nah, ini maksudnya ketika place-nya available atau benar, maka masuk pada select group dan keluaran aktivitinya selesai. Namun jika misalnya no place available atau tidak benar, maka dia masuk dalam enter on waiting list. Dia dalam keadaan menunggu, lalu sampai akhirnya berakhir pada akhir activity. Lalu di sini kita membahas tentang concurrent paths, di mana yaitu jalur bersamaan atau node parallelization. Ini untuk menjadi jalur yang bersamaan, token diduplikat untuk semua tepi keluaran. Contohnya yang ini. Nah, contohnya ini ketika activity diagram dimulai, register, lalu di sini dia membagi dua pemrosesan untuk satu keluaran, tapi dibagi lalu digabung, nanti akan digabung hasilnya, misalnya dibagi menjadi participate in a segment dan edit lecture, lalu nanti akan keluarannya digabung kembali menjadi write exam. Nah, maksudnya ini jalurnya dibagi menjadi dua sampai akhirnya pada di akhir pemrosesan activity. Nah, lanjut untuk current paths yang tadi kan parallelization, sekarang synchronization node, yaitu untuk membersamakan jalur, di mana pemrosesan tokennya yaitu yang pertama menunggu hingga token hadir di semua edge yang masuk atau di setiap aliran yang masuk. Lalu ada menggabungkan semua token kontrol menjadi satu token dan menyebarkannya. Lalu yang ketiga yaitu patience on all object token atau meneruskan semua token objek. Nah, untuk tandanya combination parallelization and synchronization node itu seperti ini. Ini merupakan parallelization node, sedangkan untuk synchronization node yang seperti ini. Artinya setelah diparallelization, dibagi jalur lalu digabungkan kembali atau dibersamai kembali. Nah, ini contohnya untuk equivalent control flow. Yang pertama register, lalu di sini dibagi menjadi dua jalur, yaitu participate in a segment dan edit lecture seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini digabung kembali menjadi keluaran yaitu write exam sampai akhirnya di final activity. Nah, untuk yang di bawah ini sama saja, yaitu mulai dari activity register, lalu membagi dua jalur yaitu participate and assessment, edit lecture. Lalu di sini jalurnya tidak digabungkan tapi melainkan langsung pada action, sama-sama menuju ke action yaitu write exam, lalu menuju pada akhiran final action. Nah, selanjutnya yaitu
contoh untuk membuat create and send invitation to a meeting, membuat dan mengirim undangan ke rapat. Misalnya di sini dikasih satu kondisi, misalnya saat undangan dicetak, undangan yang sudah dicetak akan dialamatkan. Misalnya ini saat misalnya activity dimulai, di mana print invitation atau saat surat undangan akan dicetak, jika bernilai ini di sini terbagi menjadi dua atau dibagi dua jalur, di mana ada address invitation. Jika true, maka akan diberikan alamat untuk dicetak di sini, alamat yaitu berupa all addressed, lalu masuk pada action send invitation, lalu berakhir pada activity final activity. Namun jika masuk pada pemrosesan yang kedua, misalnya untuk langsung di print, yaitu all in print, dan berakhir pada pembatasan dari berakhir pada ini namanya tadi node akhir aliran. Artinya di sini berakhir alirannya berakhir di sini. Ini kalau misalnya bernilai false. Lanjut, di sini contohnya untuk condition conduce lecture atau student perspective, untuk melakukan kuliah atau mahasiswa prefektif. Yang pertama yaitu activity diagramnya dimulai, register, lalu dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama participate in assessment, yang kedua attend lecture. Nah, di sini untuk participate in assessment, prosesnya jika misalnya hasilnya no, atau bisa dibilang decisionless inputnya, assessment patience-nya itu no, maka akan berakhir final activity-nya. Namun jika yes, maka jika yes, maka juga akan diakhiri dari nodenya, sudah tidak akan, maksudnya langsung selesai. Nah, sedangkan kalau yang untuk attend lecture, dia itu masuk ke write exam lalu berakhir di nodenya. Sedangkan yang ini sama saja. Ini pertama activity yang pertama dimulai, node activity pertama dimulai yaitu register, terbagi menjadi dua jalur, yaitu participate in assessment dan attend lecture. Lalu di sini masuk pada proses pemrosesan, yaitu jika dari decision inputnya assessment passed itu no, maka akan berakhir pada final activity. Sedangkan kalau misalnya yes, dia akan masuk bersama atau digabung dengan yang attend lecture, yaitu masuk ke write exam sampai dengan final activity. Nah, kita masuk pada contoh token control flow. Nah, ini semua tepian, ini maksudnya semua tepian atau edges itu keluar dari semua node awal yang diberikan token. Lalu jika semua masuk ke dalam tepi dari sebuah tindakan atau nodes, dari semua tindakan atau nodes memiliki sebuah token, itu tindakan adalah tindakan diaktifkan dan adalah siap untuk dieksekusi. Lalu di sini sebelum dieksekusi, the action atau tindakannya itu mengkonsumsi satu token. Dari token yang di awal tadi, ini
mengambil satu token kembali dari setiap masukan tepian. Jadi dia ini mengambil dari edges. Lalu masuk ke decision node atau sebuah keputusan simpul. Ini simpul berlalu itu token ke satu keluar tepian, atau tergantung pada hasil dari evaluasi dari penjaga. Misalnya kalau ada penjaganya, berarti tergantung dari penjaganya, maka dia akan mengeluarkan dari token yang lain. Nah, untuk action yang kedua, yaitu jika semua masuk pada tepian, sama yang kayak tadi. Jika semua masuk pada tepian dari sebuah tindakan memiliki sebuah token, itu tindakannya adalah diaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Lanjut ke ini, sebelum dieksekusi lagi, maka tokennya itu sebelum dieksekusi, tindakan satu token itu masuk ke tepian yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebuah merge node individually. Sebuah menggabungkan simpul secara individual berlaku setiap token dia mendapatkan keluaran tepiannya. Nah, untuk action 4-nya ini sama lagi kembali ke seperti action 2. If all incoming edges, atau jika semua tepian dari sebuah tindakan memiliki sebuah token, itu merupakan tindakan yang diaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Ini lagi sama seperti yang tadi. Before the execution, the action consumes one token from every incoming edge. After the execution, the action passes one token to every outgoing edge. Nah, untuk yang ini beda lagi. Ini merupakan parallelization node duplicate atau gabungan. Seperti yang kita jelaskan tadi, sebuah paralisis simpul diduplikasi masuk ke token untuk semua keluaran tepian. Ini untuk semua edges. Nah, lanjut untuk action 5 dan action 6 sama yang tadi. Dan ini juga before the execution, the action consume one token from every incoming edges, sama seperti tadi. Lalu ini untuk yang synchronization node waits until all incoming edges have a token. Maksudnya dari sebuah sinkronisasi simpul menunggu sampai semua masuk tepian untuk memiliki sebuah token menyatu agar sebuah tindakan itu atau sebuah token berlalu ke yang keluar tepian setelahnya. Lalu untuk action 7 kembali lagi sampai seterusnya. Ini semuanya berulang kembali seperti penjelasan yang lainnya. Untuk terakhirnya ini the first token, atau itu pertama token mencapai pada aktivitas terakhir simpul atau berakhir hanya activity, final activity. Nah, untuk object node selanjutnya kita membahas tentang object node atau node, di mana ini berisikan tentang token objek, terus juga mewakili pertukaran data atau objek. Terus misalnya di sini sumber daya dan targetnya dari tepian aliran objek. Lalu untuk optimal informationnya yaitu ada tipe dan state. Misalnya ini action A memasukkan objek yaitu bernama object name yaitu tipenya state untuk keluaran action B. Untuk notation variant object node as parameter atau terbagi menjadi dua, yaitu untuk activity ada input parameter dan output parameter, dimana misalnya di assessment flow dimana input parameternya yaitu object name yang tipenya state dan keluarannya atau output parameternya juga berupa object name tipe state. Nah, kalau untuk for action pins atau tindakannya pin
di mana action A itu tindakannya objek name type state, lalu dan keluarannya itu objek name type tipe state juga untuk action B. Nah, untuk contoh dari objek node itu ini yaitu task string, dimana ketika proses assignment flow terdapat proses task, lalu di sini ada edge atau tepian atau arahan alur dari activities diagram masuk di task solved, lalu misalnya dicek correct, lalu masuk pada pertanyaan apakah corrected, lalu di sini ada grade dan berakhir pada grade integer. Nah, di sini untuk yang task sama juga assignment flow, yaitu pertama dari proses task, terus ini tuh yang tadi ini untuk yang action, ini untuk yang activity. Ini proses task, yaitu task untuk bertanya apakah correct, lalu di sini masuk langsung pada grade dan grade berakhir pada grade integer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Bila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.